Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Infinity Duo, mata kuliah Analisis Perancangan Sistem. Perkenalkan, nama saya Giva Auliansyah Putri dengan NPM 0651231167. Nama saya Novaldo Anjono dengan NPM 155. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas analisis perancangan sistem, yaitu perancangan sistem website lamaran kerja. Latar belakang, informasi lowongan pekerjaan sebagai salah satu informasi yang dibutuhkan dan memiliki pembaruan yang sangat cepat. Dari masalah ini, maka dilakukan penelitian untuk merancang sistem informasi pencarian kerja yang ditambah dengan bantuan Maps untuk menampilkan lokasi beserta profil perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan akan tampil pada Maps atau peta. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi lamaran kerja berbasis web yang dapat mempertemukan pelamar dan perusahaan secara efisien. Yang kedua, bagaimana menggambarkan kebutuhan sistem melalui diagram konteks, DFD, dan ERD agar memudahkan proses implementasi di tahap selanjutnya. Yang ketiga, bagaimana mendesain struktur database yang dapat menampung data pelamar, perusahaan, dan lamaran kerja secara terintegrasi. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem lamaran kerja berbasis web. Yang kedua, mendesain sistem menggunakan metode pengembangan waterfall yang terstruktur. Yang ketiga, membuat model perancangan sistem dalam bentuk diagram konteks, DFD, dan ERD. Yang keempat, menyusun rancangan basis data yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan sistem lamaran kerja di tahap implementasi. Manfaat yang diharapkan dari perancangan sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pelamar, memudahkan proses mencari pekerjaan, melamar secara online, dan mengelola data pribadi dalam satu platform. Yang kedua, bagi perusahaan, membantu dalam mengelola lowongan pekerjaan, melakukan seleksi pelamar, serta memonitor proses rekrutmen dengan lebih efisien. Yang ketiga, bagi pengembang sistem, menjadi acuan dalam proses pembuatan sistem lamaran kerja yang lengkap mulai dari tahap analisis, perancangan, hingga implementasi di masa mendatang. Selanjutnya ada model pengembangan. Kami di sini memakai metode waterfall. Yang pertama, ada tahapan recruitment definition atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna serta kebutuhan sistem. Tujuannya adalah untuk memahami apa saja yang dibutuhkan oleh pelamar, perusahaan, dan admin dalam sistem lamaran kerja ini. Yang kedua ada sistem and software design atau desain sistem. Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan sistem yang lebih detail. Yang ketiga di sini ada implementation and unit testing atau implementasi. Tahap implementasi pada penelitian ini tidak dilakukan secara penuh karena fokus kegiatan adalah pada tahap analisis dan perancangan sistem. Yang keempat, integration and system testing atau pengujian sistem. Tahapan pengujian juga belum dilakukan dalam proyek ini karena sistem belum diimplementasikan. Meskipun demikian, perancangan sistem telah dirancang dengan memperhatikan kemungkinan pengujian di masa depan menggunakan black box dengan menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan. Yang kelima ada operation and maintenance atau pemeliharaan sistem. Tahapan ini dilakukan setelah sistem diimplementasikan. Karena proyek ini masih berada pada tahap rancangan, maka kegiatan pemeliharaan belum dilakukan. Selanjutnya di sini ada diagram konteks. Sistem lamaran kerja terhubung dengan 3 entitas utama, yaitu pelamar, perusahaan, dan admin. Yang kedua, pelamar melakukan registrasi, login, mengisi profil, dan melamar pekerjaan. Sistem memberikan info lowongan dan status lamaran. Yang ketiga, perusahaan menambah dan mengelola lowongan serta menerima data pelamar dan notifikasi lamaran. Yang keempat, admin memverifikasi data pengguna dan memantau aktivitas sistem. Yang kelima, sistem berperan sebagai penghubung utama dalam pengelolaan proses lamaran kerja secara digital. Ini udah, Pak? Selanjutnya dari diagram konteks, lanjut ke DFD level 0. Diagram ini menggambarkan interaksi antara sistem dengan entitas luar. Sistem utama
adalah sistem lamaran kerja yang berinteraksi dengan 3 entitas. Yang pertama ada admin, itu bertugas melakukan manajemen sistem. Yang kedua ada perusahaan, mengirimkan data lowongan dan menerima lamaran dari sistem. Yang ketiga ada pelamar, itu mengirimkan data lamaran ke sistem. Jadi diagram ini menunjukkan batasan sistem dan alur data yang masuk serta keluar dari sistem secara garis besar. Selanjutnya, DFD level 1 proses 1. Diagram ini menjabarkan proses detail dari pengelolaan data perusahaan. Yang 1.1 itu pendataan perusahaan. Jadi admin menginput data universitas baru. Yang ke 1.2 cek kelengkapan data perusahaan. Jadi data yang diinput akan diperiksa kelengkapannya. Yang ke 1.3 tampilkan data perusahaan. Jadi data perusahaan yang valid akan disimpan dan ditampilkan kepada pelamar. Terdapat juga penyimpanan data perusahaan yang digunakan sebagai pusat penyimpanan data valid hasil proses verifikasi. Selanjutnya, DFD level 1 proses 2. Diagram ini menjelaskan proses pengelolaan data lowongan pekerjaan. Yang pertama, 2.1 memilih perusahaan. Jadi pelamar memilih perusahaan dari daftar yang tersedia. Yang kedua, 2.2 input data lowongan. Jadi admin atau pihak perusahaan menginput data lowongan. Yang ketiga ada 2.3 laporan data lowongan. Jadi sistem menghasilkan laporan data lowongan untuk admin. Yang keempat, 2.4 data lowongan yang dipilih. Jadi pelamar memilih lowongan yang diminati. Data lowongan tersimpan dalam basis data dan dapat dilihat atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya, DFD level 1 proses 3. Diagram ini menjelaskan proses pengelolaan data pelamar. Yang pertama, 3.1 login. Jadi pelamar masuk ke sistem menggunakan akun yang dimiliki. Yang kedua ada 3.2 input data pelamar. Pelamar mengisi informasi seperti CV dan data diri. Yang ketiga 3.3 laporan data pelamar. Sistem menghasilkan laporan pelamar untuk admin. Yang keempat 3.4 data pelamar yang sudah diinput. Jadi menyediakan tampilan data yang telah diisi oleh pelamar. Semua data pelamar akan disimpan dan dapat diakses kembali saat dibutuhkan. Selanjutnya kami memakai beberapa tabel entitas untuk proyek ini. Yang pertama ada tabel lowongan, yang kedua ada tabel admin, yang ketiga ada tabel perusahaan, yang keempat ada tabel lamaran, yang kelima ada tabel pendidikan, yang keenam ada tabel pelamar, yang ketujuh ada tabel pengalaman kerja. Nah, untuk relasi dari tabel tersebut, yang pertama admin ke pelamar, one to many. Jadi satu admin dapat mengelola banyak pelamar. Yang kedua perusahaan ke lowongan, one to many. Jadi satu perusahaan dapat membuat banyak lowongan pekerja. Yang ketiga pelamar ke pengalaman kerja, one to many. Jadi satu pelamar dapat memiliki banyak pengalaman kerja. Yang keempat pelamar ke pendidikan. Jadi one to many. Jadi satu pelamar dapat memiliki banyak riwayat pendidikan. Selanjutnya ada pelamar ke lowongan melalui lamaran. Jadi many to many. Banyak pelamar dapat melamar ke banyak lowongan. Jadi kesimpulannya, sistem lamaran kerja dirancang untuk mempermudah proses perekrutan tenaga kerja agar lebih efisien dan terpusat dalam satu platform digital. Melalui perancangan ini dihasilkan 3 komponen utama, yaitu diagram konteks, data flow diagram atau DFD, dan desain basis data yang terdiri dari 7 tabel utama. Seluruh komponen tersebut saling berhubungan dalam mendukung proses registrasi, pengelolaan lowongan, pengajuan lamaran, serta verifikasi data pengguna. Dengan adanya sistem ini, proses perekrutan dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan transparan, sehingga mempermudah pelamar dan perusahaan dalam berinteraksi secara efektif tanpa perlu proses manual yang memakan waktu. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?